Halo adik-adik. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Akhirnya kita ketemu lagi ya Kak ya. Iya. Nggak kerasa ya Kak, cepet banget. Tahu-tahu udah hari Minggu lagi. Iya. Dan nggak terasa juga Kak. Tahu-tahu ini kayaknya udah mau habis bulan September ya Kak. Oh, iya, udah mau ganti bulan lagi ya Kak. Iya, wah. Tapi ganti bulan, ganti hari, ganti tanggal, tetapi Tuhannya tetap sama Kak. Oh iya, ya? Tuhannya tetap Wah, sama. Suatu yang luar biasa ya Kak, kalau kita bisa tetap muji nama Tuhan, bisa tetap beribadah sama Tuhan, ya, kita tetap merasakan perlindungan dan penjagaan Tuhan, dan Kakak berharap adik-adik juga dalam keadaan sehat. Dalam lindungan Tuhan. Iya. Ya, kita langsung aja ya Kak Caca, kita Ya. langsung mau naikkan pujian hari ini. Kita mau naikkan pujian apa Kak? Yang ada lompat terus walk itu Kak. Lompat, walk. Apa itu Kak? Yoga, bukan? Bukan dong Kak. Apa ya? Apa, Kak? Masa lupa nih? Oh, Apa? it's a great thing. Betul Oke, nggak? Iya, berarti adik-adiknya duduk apa berdiri nih Kak? Berdiri dong. Berdiri. Karena mesti lompat. Masa lompat dari duduk? Walaupun Gimana di caranya, rumah Kak? harus berdiri ya Kak? Oh, harus berdiri. Yuk, Oke. Adik-adik bangkit berdiri. Bangkit Kita berdiri mau nyanyi semuanya. sama-sama. Kita naikkan pujian It's a Great Thing. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise walking in the light of the Lord. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light Of the Lord. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Running in the light of the Lord. Run in the light. Run in the light. Run in the light. Running in the light. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise walking in the light of the Lord. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. Nah, tarik napas dulu Kak. Kayaknya Kakak udah lama nggak olahraga, jadi gerak dikit aja udah ngapa nggak? Ya, tapi tetap semangat kita Kak. Ya, karena bisa memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau apa lagi Kak? Kita mau doa Kak. Doa dulu? Iya, kita mau naikkan ungkapan syukur kita. Kita mau berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Adik-adik sikap doa semuanya. Kita mau naikkan pujian Yesus, namamu yang termanis. Karena hanya nama Yesus yang termanis. Sikap doa semuanya. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus,
namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu kau termanis. Kau termanis, namamu kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu termanis. Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas perlindungan dan penjagaanmu di sepanjang hidup kami. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan namamu. Terimalah Tuhan, puji-pujian yang akan kami naikkan sebagai rasa ucapan syukur kepadamu. Pimpin ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Kak, lagu berikutnya ini masih ada hubungannya dengan yang manis-manis Kak. Manis-manis? Apa tuh? Gula Kak? Gula. Bukan gula. Nanti sugar rush Kak, kalau kebanyakan gula. Ya, masih ada yang manis-manis Kak. Bisa tebak Kak kira-kira lagunya apa? Apa Kak? Ya kakak kasih clue satu lagi. Apa tuh Kak? Selain manis juga indah Kak. Indah? Apa itu kira-kira yang manis dan indah? Kakak taunya tuh kue, permen, itu manis dan indah dilihat itu Kak. Pantesan. Makin sehat ya Kak ya? Sehat. Yang benar adalah kasih Yesus manis dan indah. Oh, semua itu tahu paling dong? indah. Lagunya tahu dong Kak? Tahu Kak. Wah, kita tapi langsung aja. tunggu Kak, Oh, gimana, kita kan pakai masker. Iya. Walaupun ketutup masker, kita tetap senyum di dalam. Oh, tetap senyum. Ini ada smile inside. Iya. Nah, biarpun masker, tapi smile tetap on. Adik-adik kan di rumah nggak pakai tuh. Iya. Senyumnya harus yang lebih besar. Harus yang lebar senyumnya. Oke? Iya. Oke. Kita langsung nyanyi. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, oh. Sungguh amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, oh. Sungguh amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Ternyata yang manis itu adalah kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Kak. Saking manisnya, dia tinggi tidak dapat diatasi ya Kak ya. Iya, dalam nggak bisa diselami Kak. Lebar Nggak bisa dikelilingi juga betul, Kak. Itu Kak. dia kasih Tuhan kita. Ya, kasih Tuhan itu akan kita dengar lewat firman Tuhan Iya ya. Kak. Ya, kita mau siapkan hati kita, ya. Kita mau arahkan pikiran kita, telinganya dibuka, kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan sebelum dengar firman, kita mau naikkan pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Ku Yesus mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Ku Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin kami dalam puji-pujian. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hatimu. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau juga yang urapi Kak Sani yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Agar kami mengerti dan dapat melakukan seluruh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak, Ya. sekarang waktunya dengar firman Tuhan berarti ya Kak? Betul. Kita panggil dulu yang firman Kak. Betul. Siapa tadi? ya Kak? Kak Sani ya Kak? Betul, Kak Sani. Kita panggil Kak Sani. Kak Sani, where are you Kak Sani? Kak Sani. Halo adik-adik, kakak mau bikin pondok daun. Cari daunnya dulu. Ah, itu dia. Tahu dong, daun apa ini? Ya betul, daun palem adik-adik. Terlalu sedikit ya? Kakak cari lagi. Ah, itu dia. Kakak ambil dulu ya. Nah, ini baru cukuplah. Selanjutnya, kakak harus cari batang pohon yang kuat. Kakak berdiriin di 4 sisi. Kakak ikat. Tinggal deh taruh di atasnya dedaunan itu sebagai atap dan juga taruh di sekelilingnya sebagai dinding. Adik-adik,
Tahu nggak sih pondok daun? Pondok daun itu ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan Allah sendiri yang memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan pondok daun tersebut. Adik-adik ingin dengar ceritanya? Adik-adik dengar ceritanya? Kakak cari batang pohon yang kuat dulu ya. Oke. Hai adik-adik Tabernacle Family Junior yang Kak Sani selalu rindukan. Hari ini Kak Sani happy banget. Bukan happy aja ya, happy banget. Kenapa? Karena hari ini adalah akhir kisah dari Nehemia. Di mana dulu yang tembok Yerusalem runtuh, hancur. Gak mungkin kayaknya berdiri kembali. Sekarang telah berdiri tegak, kuat, gagah, kokoh, dan sempurna adik-adik. Beri tepuk tangan. Nah, walaupun ada musuh-musuh yang jahat, ya seperti siapa? Sanbalat, betul. Ada lagi? Tobias dan juga Geshem. Mereka ingin menggagalkan pembangunan tembok itu. Tetapi kita punya Allah yang dahsyat dan berkuasa menghancurkan tipu muslihat orang-orang jahat itu. Sehingga tembok pun berdiri dan kita bangga punya Allah seperti Tuhan. Nah, sekarang saatnya untuk merayakan pentabisan tembok Yerusalem. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka seluruh rakyat Israel berkumpul di depan pintu gerbang air. Gerbangnya ada airnya ya? Enggak sih, namanya pintu gerbang air. Ada beberapa pintu gerbang di sekeliling tembok Yerusalem. Salah satunya adalah namanya tadi pintu gerbang air. Mereka berkumpul di situ untuk apa adik-adik? Memanggil seorang ahli kitab. Dia adalah Bapak Esra. Dia seorang ahli kitab. Dan Bapak Esra diminta untuk membawa kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa, apa itu? Kitab Taurat yang diberikan dari Tuhan untuk bangsa Israel melalui Musa, berisi perintah Tuhan. Dan itu udah lama banget gak dibaca. Sekarang mereka ingin mendengar pembacaan dari kitab Taurat Musa. Dan juga bangsa Israel membuat mimbar kayu untuk meletakkan kitab itu. Dan membuat podium atau panggung supaya Bapak Esra ada di tempat tinggi. Sehingga seluruh bangsa Israel bisa melihat dan mendengar pembacaan kitab itu. Yuk kita lihat. Ini dia mimbar dari kayu yang dibuat oleh bangsa Israel. Tapi hanya contoh, ini contoh. Dan juga ini adalah kitab Taurat Musa. Ingat, ini contoh. Nah, kitab yang lama gak dilihat bangsa Israel mulai ditunjukkan oleh Nabi, oleh Bapak Esra. Kemudian Bapak Esra, sang ahli kitab itu mulai membacanya bagi bangsa Israel. Bapak Esra bukan hanya membacanya adik-adik. Tetapi karena dia seorang ahli, dia juga menjelaskan satu persatu daripada maksud firman Tuhan. Disitulah bangsa Israel bersedih. Mereka menangis adik-adik mendengar penjelasan firman dari Bapak Esra tersebut. Kenapa? Mereka sedih. Mereka sadar akan dosa dan kesalahan mereka. Runtuhnya tembok itu, musuh bisa menyerang itu karena dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Mereka menyesal adik-adik. Dan saat mereka menangis, saat mereka bersedih, kemudian datanglah Bapak Nehemia, juga hadir orang-orang Lewi, yaitu pelayan rumah Tuhan, bersama-sama dengan Bapak Esra.
mereka menasehati bangsa Israel yang sedang bersedih itu. Apa nasihat penghiburan firman-Nya? Yuk kita lihat di dalam kitab Nehemia. Kita buka Alkitabnya. Di Perjanjian Lama, kitab Nehemia 8 ayat 10. Kitab Nehemia 8 ayat ke-10. Yuk kita baca. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dia sudah diangkat jadi kepala daerah. Dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua. Apa katanya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nah, adik-adik, apa yang dinasehatkan dari Bapak Esra, Bapak Nehemia, dan orang-orang Lewi kepada bangsa Israel, yaitu jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan lama-lama bersedih. Ingatlah, sekarang ini Tuhan sudah memberkati kita semua. Tembok sudah berdiri tegak. Kita sudah terlindung dari serangan musuh jikalau ada musuh yang menyerang. Bahkan sekarang kita kembali untuk menikmati firman Tuhan. Jadi harus bersuka cita. Jangan berduka cita lagi. Nah adik-adik, saat mereka melanjutkan pembacaan kitab ini, mereka menemukan sesuatu yang penting. Apa itu adik-adik? Yaitu adalah perintah firman Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Sebelumnya mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan, nggak berasa sudah berjam-jam dari pagi sampai siang hari. Mereka nggak berasa capek, mereka nggak berasa bosan. Mereka menikmati pemberitaan firman Tuhan tersebut. Bahkan apalagi saat ada perintah Tuhan. Apa perintahnya? Mereka disuruh merayakan hari Pondok Daun. Hari Pondok Daun. Hari yang dilaksanakan, dirayakan selama 7 hari berturut-turut. Dulu terakhir dirayakan saat zaman Yosua. Terus gak dirayakan lagi sampai saat ini. Mereka menemukan perintah Tuhan itu kembali. Mereka bergembira, mereka bahagia, mereka bersyukur menaikkan tangan kita, mengamini setiap perkataan firman Tuhan. Dan perintahnya adalah mereka harus membangun pondok daun. Pondok daun itu harus dibangun di halaman rumah mereka. Dan juga di halaman rumah Allah atau bait Allah atau gereja. Dan juga mereka harus membangunnya di lapangan dekat pintu gerbang air. Setelah mereka membangunnya, mereka harus tinggal di pondok daun itu selama 7 hari. Setelah mereka tinggal di pondok daun itu, pagi harinya, esoknya, mereka harus kembali ke pintu gerbang air. Untuk apa adik-adik? Untuk mendengar pembacaan firman yaitu Taurat Musa kembali. Selama 7 hari lamanya. Bosan gak mereka adik-adik? Mereka gak bosan. Mereka bahagia. Mereka menikmati pemberitaan firman Tuhan tersebut. Karena apa? Mereka telah merasakan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dari Tuhan dan berkat dari Tuhan atas hidup mereka. Terbukti, tembok berdiri dengan kokoh, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan terlebih
mereka boleh bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, selesailah kisah dari Nabi Nehemia, di mana kisah Nehemia ini akhirnya bangsa Israel menikmati pemberian berkat yang tak terhingga daripada Tuhan. Siapa adik-adik Tabernacle Family Junior yang mau diberkati oleh Tuhan? Wah, banyak ya. Semua pengen diberkati oleh Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Adik-adik harus setia. Bukan hanya dengar firman aja. Bukan hanya ngerti manggut-manggut aja. Tetapi yang paling sempurna, paling lengkap, adik-adik harus mau menjalankan perintah Tuhan. Adik-adik mungkin tanya, tadi bangsa Israel disuruh bikin ini pondok daun, kita disuruh apa dong? Jangan khawatir. Nanti kakak sekolah minggu akan memberikan aktivitas bagi adik-adik. Adik-adik kerjakan, selesaikan sebagai latihan dari ketaatan. Dan juga adik-adik bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan mami dan papi. Ada yang bilang, aku nggak dikasih kerjaan sama mami papi, minta kerjaan. Mami papi, apa nih yang harus aku kerjain? Biar aku mau melatih untuk taat. Kerjain, selesaiin, jangan sampai ditunda. Jangan tarsuk. Juga tugas dari sekolah. Kerjain hari itu juga. Bisa selesai hari itu, kerjain hari itu juga. Dan yang lebih penting adalah pesan-pesan dari kakak sekolah minggu. Dan juga pesan Tuhan melalui firman-Nya. Yang jahat adik-adik harus hindari. Adik-adik harus jauhi. Yang baik adik-adik harus setia melakukannya. Pasti otomatis Tuhan akan memberikan berkat dalam hidup kita semua, yang mengasihi Tuhan, yang mendengar firman-Nya, dan yang melakukannya. Amin. Yuk sekarang kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita mau mengucap syukur atas firman Tuhan melalui doa. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang Kau kenalkan kepada kami melalui orang tua kami. Juga melalui kakak-kakak sekolah minggu dan terlebih melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun memimpin untuk mengenal firman-Mu. Kami percaya jikalau kami setia untuk mendengar firman-Mu, mengerti dan mau menaatinya, maka berkat yang diterima oleh bangsa Israel juga pasti akan kami terima. Berkat kepandaian, berkat kebahagiaan, juga berkat Kau jauhkan dari yang jahat. Kau jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami sehat, kami berhasil berlimpah di dalam Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik. Firmannya gimana? Bagus. Rakyat Yerusalem dia sukacita. Kenapa sukacita?
Karena dia percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau lanjut. Sebelum aktivitas, tulis dulu ya. Yang buat kelas Yerusalem dan Betania. Kalau kelas Galilea, nulis juga bisa. Yerusalem, minta tolong mamahnya ya. Boleh tulis-tulis, ikutan kakaknya ya. Oke, kita tulis dulu ya. Tanggal 27 September tahun 2020. Sudah tulis tanggalnya. 27 September tahunnya 2020. Sudah? Yo, lanjut. Judul. Pembacaan kitab hukum Taurat. Judulnya apa tadi? Pembacaan kitab hukum Taurat. Udah belum? Pembacaan kitab hukum Taurat. Udah ya, lanjut. Tujuan. Ayo, tujuannya tadi apa? Mengajar anak untuk selalu rindu mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan. Tujuannya apa? Mengajarkan anak untuk selalu rindu mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan. Nah, udah belum? Lanjut. Dah? Lanjut ya. Sekarang ayat emas. Ayat emasnya tulis dulu aja biar gampang. Ya, tulis. Ayat emasnya Lukas. Di kepala Karael nih. Lukas 11 ayat 28. Nah, ayat emasnya Lukas 11 ayat 28. Gampang kan? Sudah? Sudah belum? Kita baca bareng-bareng. Kalau udah ayat emasnya, kita baca bareng-bareng. Udah belum? Udah belum? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sudah ya. Pasti adik-adik udah nulisnya cepet. Yuk. Kita baca bareng-bareng ya ayat emasnya ya. Ikutin Karahel. Pakai gerakan ya. Adik-adik juga. Berarti berdiri dong. Ya, yuk. Siap? Lukas 11 ayat 28. Di mana? Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ayo, gampang kan? Lagi kita ulangin ya. Sekali lagi, pasti ada yang bisa, pinter ya. Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bisa kan? Bisa. Kita mau lanjut lagi ya. Yuk. Tadi bukunya tutup dulu, dirapikan. Kita mau aktivitas, kita mau bikin apa ya hari ini? Hari ini itu rakyat Yerusalem disuruhnya bikin pondok daun. Berarti kita harus bikin pondok daun nih. Siapkan stik es krim dan benang wol. Terus kalau ada kertas, boleh kertas warna hijau, boleh.
warna, mau warna-warni juga boleh. Kalau nggak ada kertas, mamanya punya ini nggak ya, daun-daun yang udah nggak kepake, daun plastik? Boleh, kumpulin ya. Yuk, kita mau bikin ini nih. Nah, ini tadi sticknya. Kalau nggak ada lem tembak, bagusnya lem tembak. Tapi yang buat Yerusalem dan sampai Betania pun harus hati-hati. Lem tembak itu panas. Kalau kena tangan, ya. Kalau nggak, kalau takut minta bantuan kakaknya atau mama papa ya. Kalau nggak, saya mau ngerjain sendiri. Pakai apa? Pakai double tip juga bisa. Pakai lem uhu bisa. Kita nanti kasih lem di sini, kita tempel ya. Kita tempel sampai nanti bentuknya begini. Ya, jadi kotak nih. Setelah itu, Kak, saya nggak mau polos, saya mau kasih benang wol. Kayak Kak Rahel bilang tadi, kasih benang wol biar tambah cantik. Ya, kita tempel-tempel sampai nanti jadinya begini nih. Ya, yang satunya yang depan dipendekin, dipotong dikit ya. Jadi nggak setinggi yang tadi, yang aslinya, tapi potong dikit. Nah, setelah itu jadinya nggak rata kan, sininya turun ya. Udah ditempel jadi begini. Kak, mama punya daun plastik, boleh. Nih dikasih lem, nanti kita tutupin atapnya pakai daun-daun ya. Kita tutupin nih, jadi atapnya pakai daun. Kak, tapi mama nggak punya tanaman yang plastik begini, Kak. Saya mau bikin dari kertas, mau gambar, boleh gambar. Jadinya begini, nanti kalau digambar terus ditempel jadi nyusun ya. Ini jadi daunnya disusun. Kalau Kak Rahel bikin susun 3, adik-adik terserah. Nih disusun. Jadinya atapnya daun. Nah, kalau udah jadi jangan lupa dikasih tulisan Lukas 11 ayat 28 ya. Kasih tulisan di mana? Di sini atau di bawahnya boleh, terserah. Terserah adik-adik ya. Bikin secantik mungkin, sebagus mungkin ya. Kalau udah jadi gimana, Kak? Jangan lupa kalau sudah jadi dikirim ya ke Instagram dengan hashtag aktivitas, pakai Vivi, aktivitasnya TFJ ya. Kalau enggak di tabernacle.family.junior ya. Saya tunggu hasil adik-adik. Kalau nggak bisa ngerjain sendiri, minta tolong mama, papa, sama kakaknya ya. Oke? Oke. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa ya. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa juga, jangan pernah ketinggalan pakai ini ya. Ingat, adik-adik kemana-mana harus pakai ini, masker. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dah.